Halo para pecinta batu permata. Dalam berbagai mitos menyebutkan bahwa bangsa jin menyukai batu tertentu. Tetapi tahukah kamu, bersumber dari mitos Timur Tengah, India, Mesir kuno, Asia, dan kepercayaan lokal, bahwa ada juga batu yang konon justru mereka jauhi. Meski tidak ada dalil pasti, namun mitos-mitos dari berbagai peradaban kuno dan tradisi, kepercayaan menganggap batu-batu ini memiliki kekuatan penolak energi negatif atau gangguan makhluk halus, termasuk bangsa jin. Nah, kali ini kita akan membahas 8 batu permata yang menurut kepercayaan masyarakat tidak disukai oleh bangsa jin. Mitos atau fakta? Yuk, kita bahas. Kita awali dengan asal-usul jin dalam budaya dan mitos. Konsep jin sudah ada semenjak zaman kuno di Jazirah Arab. Mereka diyakini sebagai makhluk gaib penghuni alam lain. Kata jin berasal dari akar kata Arab yang berarti tersembunyi atau tertutup dari pandangan. Jin sering diasosiasikan dengan lokasi-lokasi sunyi, padang pasir, gua, reruntuhan, batu-batuan, atau benda-benda tertentu. Jin punya kehendak bebas, bisa baik atau jahat. Mereka dianggap bisa berinteraksi dengan manusia, menyebabkan penyakit, atau bahkan menginspirasi para penyair. Beberapa unsur dalam pemahaman jin dipengaruhi oleh mitologi Persia seperti Div dan Peri, serta mitologi Mesopotamia seperti Shedim atau roh jahat dalam budaya Yahudi, Babilonia. Budaya lokal mengadaptasi kepercayaan tentang jin dan menyatukannya dengan konsep seperti khodam, makhluk halus, atau bahkan penunggu batu. Namun demikian, banyak juga mitos di berbagai budaya kuno di belahan dunia tentang batu permata yang tidak disukai atau dibenci oleh makhluk halus, seperti jin yang akan kita bahas bersama di video kali ini. Baiklah, sekarang kita mulai pembahasan dengan batu yang pertama, yaitu Zamrud atau Emerald. Dalam tradisi kuno Persia dan Timur Tengah, Zamrud dikenal sebagai batu yang dipercaya memiliki energi perlindungan. Konon, makhluk gaib seperti jin enggan menatap langsung batu ini karena dianggap memancarkan cahaya kebenaran. Warnanya yang hijau sering dikaitkan dengan simbol kebijaksanaan dan ketenangan. Dalam beberapa kepercayaan, Zamrud dipercaya mampu menangkal gangguan dari jin jahat, bahkan kerap digunakan sebagai jimat pelindung dari serangan gaib. Lanjut dengan batu yang kedua, yaitu batu giok atau jade. Giok telah lama dihormati sebagai batu keberuntungan dan perlindungan, terutama dalam budaya Tiongkok dan Asia Timur. Diyakini memiliki energi positif yang kuat. Batu ini dipercaya mampu menangkal bala, serta mengusir roh jahat dan jin. Dalam tradisi Tiongkok kuno, giok dianggap sebagai batu yang melambangkan kesucian, ketenangan, dan kesehatan. Energinya yang sejuk dan bersih diyakini membuat makhluk halus merasa tidak nyaman, sehingga enggan mendekat. Berikutnya di nomor 3 adalah batu peridot. Batu hijau kekuningan ini sudah digunakan sejak zaman Mesir kuno sebagai pelindung dari roh jahat. Peridot sering dikaitkan dengan pembersihan energi negatif, dan ada kepercayaan bahwa jin merasa tidak nyaman berada di dekat batu ini. Kita lanjut lagi ke batu nomor 4, batu lapis lazuli. Batu biru dengan urat emas ini telah dikenal sejak zaman Mesir kuno sebagai simbol perlindungan spiritual. Lapis lazuli dipercaya mampu menangkal energi negatif dan mengusir jin atau makhluk gaib yang berniat mengganggu manusia. Bagi bangsa Mesir kuno, batu ini sangat sakral, melambangkan langit malam, kekuatan ilahi, dan penjaga jiwa di alam baka. Tak heran jika lapis lazuli banyak digunakan dalam perhiasan kerajaan, jimat pelindung, hingga tertulis dalam Book of the Dead. Bahkan, topeng emas Firaun Tutankhamun pun dihiasi batu ini sebagai simbol keabadian dan kekuatan spiritual. Kita lanjut dengan batu yang kelima, yaitu Yellow Sapphire. Dalam astrologi Veda, Yellow Sapphire atau Pukhraj dikenal sebagai batu suci yang diyakini membawa keberuntungan, kebijaksanaan, dan perlindungan spiritual. Di beberapa budaya, batu ini juga dikenal sebagai yakut dan dipercaya memiliki energi yang begitu kuat hingga mampu menangkal gangguan makhluk halus. Konon, jin tidak tahan terhadap pancaran energi dari batu ini, terutama jika dikenakan dalam bentuk cincin atau liontin. Karena itulah safir kuning ini sering dijadikan jimat bagi orang-orang di zaman dulu yang ingin menjaga diri dari serangan gaib. Next, di batu yang keenam, ada batu mata kucing Cat's Eye Quartz. Dalam astrologi Veda, Cat's Eye atau Lesunia
dianggap sebagai batu pelindung yang mampu menangkal energi negatif dan serangan roh jahat. Batu ini dikenal memiliki efek optik yang unik, menyerupai tatapan mata kucing yang dipercaya bisa melihat ke dalam kegelapan dan mengusir makhluk halus. Konon, jin sangat tidak menyukai pancaran visual dari batu ini, seolah merasa diawasi setiap saat. Karena kekuatan mistisnya, mata kucing sering digunakan sebagai pelindung dari ilmu hitam dan gangguan gaib yang bersifat jahat. Di nomor 7 ada batu pirus atau turquoise, batu yang dikenal juga dengan nama firuzeh dalam budaya Timur Tengah. Telah lama dianggap sebagai batu pelindung dari energi negatif dan gangguan makhluk halus. Di wilayah Persia kuno, batu ini dipercaya mampu mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan bagi pemakainya. Menariknya, kepercayaan serupa juga ditemukan dalam budaya suku asli Amerika. Bagi mereka, turquoise adalah batu suci yang terhubung langsung dengan langit dan roh leluhur. Mereka menggunakannya dalam upacara spiritual untuk perlindungan dan keseimbangan energi. Di sisi lain belahan dunia, budaya Tibet juga sangat menghormati turquoise sebagai batu suci yang melambangkan kehidupan, langit, dan keseimbangan jiwa. Dipercaya bahwa turquoise mampu menjaga harmoni antara tubuh dan roh, sekaligus melindungi dari kekuatan jahat yang tak kasat mata. Dan yang terakhir adalah batu red coral atau marjan. Marjan telah lama dihormati dalam berbagai budaya seperti Mediterania, Timur Tengah, Eropa, hingga India sebagai batu pelindung dari energi jahat dan kekuatan gelap. Batu laut berwarna merah ini dipercaya memiliki ikatan kuat dengan elemen air dan energi kehidupan. Dalam kepercayaan kuno India, red coral dikenal sebagai munga dalam astrologi Veda, dikaitkan dengan planet Mars atau Mangala, simbol keberanian dan kekuatan spiritual. Batu ini kerap dipakai oleh para prajurit sebagai pelindung dari kutukan dan serangan gaib. Getaran alaminya diyakini mampu mengganggu frekuensi jin dan makhluk halus, sehingga mereka enggan mendekat. Bangsa Yunani dan Romawi kuno memandang red coral sebagai jimat pelindung dari sihir jahat dan malapetaka. Konon ada legenda yang menyebut batu ini berasal dari tetesan warna merah Medusa saat Perseus menganu kepalanya. Di Eropa abad pertengahan, red coral juga dianggap ampuh melawan penyakit, ilmu hitam, dan gangguan makhluk halus. Bahkan sering dijadikan liontin atau dijahitkan pada pakaian bayi sebagai penolak bala. Nah, itu dia 8 batu permata yang konon tidak disukai oleh bangsa jin atau makhluk halus. Video ini cuma cerita mitos ya bro, percaya atau tidak, semua kembali ke keyakinan masing-masing. Yang jelas, setiap batu permata memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan mitos-mitos dunia perbatuan seperti ini? Atau punya pengalaman menarik dengan batu-batu ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video lainnya di Geostone. Sampai jumpa di video berikutnya.